Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu selalu dan selalu dalam hatiku, dan membuatku berbagai kita bersahaja sungguh amat besar, jiwa tak besar, selalu tercipta, tiada mustahil bagi Dia, memiliki alam besar, tiada yang terbesar. Dari ucapan cinta yang besar, dari ucapan cinta yang besar, dengan cinta dunia, marilah kita semuanya, oh haleluya, Tuhan Nama Ya, temanya adalah apa Bapak Ibu? Tunjuk kiri kanannya, katakan kamu berharga di mata Tuhan. 1, 2, 3. Saya bilang tunjuk jalan, kamu berharga di mata Tuhan. Tunjuk, kamu berharga di mata Tuhan. Tunjuk, kamu berharga. Saya bilang tunjuk kan, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Siapapun saudara,
Di tempat ini engkau berharga. Engkau pendek kah? Engkau tinggi kah? Engkau keriting kah? Engkau lurus kah? Engkau cantik kah? Atau engkau belum cantik? Belum cantik. Semua engkau berharga. Engkau hitam kah? Atau putih kah? Kembali ya. Semua engkau berharga. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi seperti saya katakan, bulan ini bulan perenungan bagi kita masing-masing. Bulan introspeksi diri kita, melihat ke dalam, bukan melihat keluar, melihat diri kita masing-masing. Kalau engkau berharga, saudaraku, kalau kita renungkan, siapa sih kita ini? Siapakah saya ini? Sampai yang ayat yang ke-18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang ke-19. Sudah ketemu? Saya baca dan Bapak Ibu simak di kitabnya masing-masing. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 18, kata kamu kita ganti nama kita masing-masing. Ya, kata kamu kita ganti nama kita masing-masing. Ya, ada sebab kamu tahu bahwa kamu, ya, sudah siap? 1, 2, 3. Sebab Agus tahu bahwa Agus telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang Agus warisi dari nama yang Agus, itu bukan barang yang dari fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak. Jadi saudara telah ditebus. Ya, coba dulu. Saudara telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi saya katakan Bapak Ibu, ya, mungkin tidak ada ya, ada lelang, sampah dilelang. Pernah dengar? Kira-kira ya. Di dunia ini ada sampah dilelang. Hah? Pernah? Pernah? Nah. Ini siapa? Oh, siapa? Oh, sama Pak dilelang. Gua ada yang beli 1 M. Mungkin orang bilang itu orang gila. Orang gila, orang stres. Tapi ada Bapak Ibu, Yesus mau tebus kita. Bukan karena kita dulunya berharga, bukannya dulu kita orang yang memang harus dihormati, tidak Bapak Ibu. Balik lagi, kita ditebus, kita dibeli, kita dihiasi. Nah ini Bapak Ibu, saudara ditebus oleh Yesus, saudara dibeli oleh Yesus. Ini yang menurut saya kita perlu renungkan. Ya, dari kita, menurut saya saudara gak usah lihat lagi yang dulu-dulu, lihat yang sekarang ke depan Bapak Ibu. Engkau melangkah, engkau orang yang berharga. Saudara dengar perkataan saya, Tuhan tidak melihat seberapa banyak engkau jatuh, tapi Tuhan melihat atau menghargai seberapa banyak engkau bangkit berdiri dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa.
Yesus kasih satu contoh. Suatu hari di rumah ibadah ada seorang ahli Taurat atau orang Farisi dan bersama orang pemungut cukai. Itu di mana ya? Di Lukas apa? Coba cari Bu Erni. Waktu orang Farisi berdoa, ya Tuhan, aku tidak seperti orang berdosa ini. Wow. Aku berpuasa berapa? 105. Ya, aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku membayar 1/10. Oh, berapa Bapak Ibu? Dia berkata, aku tidak seperti seorang pemungut cukai ini. Karena pemungut cukai itu orang yang dibenci pada zaman Yesus, Bapak Ibu. Atau dianggap orang berdosa. Waktu pemungut cukai berdoa, dia tidak berani angkat tangan, dia hanya tundukkan kepala. Tuhan, ampun saya orang yang berdosa. Tuhan lebih mendengar doa seorang pemungut cukai. Kenapa? Dia menganggap bahwa dia butuh Tuhan, Bapak. Dan benar baik bahwa saudara dan saya telah ditebus oleh Tuhan. Saudara telah dibeli oleh Tuhan, dihiasi. Saya mau tanya, barang yang dihiasi itu semakin elok, semakin indah, atau semakin jelek? Semakin jelek, semakin elok, atau semakin bagus? Atau saudara, dulu tidak bisa main gitar, dulu tidak bisa main keyboard, saudara nyanyinya fals. Itu Tuhan biasa sudah bisa ambil puji-puji, sudah bisa melayani, Tuhan bisa main, sudah punya talenta, sudah punya bakat.